Ikan salmon merupakan ikan asli dari dua samudra terbesar di dunia dan sungai-sungai yang mengalir ke dalamnya. Samudra Atlantik hanya memiliki satu spesies, yaitu salmon Atlantic salmosalan. Sementara di Samudra Pasifik, ikan salmon beberapa spesies termasuk salmon Atlantik dan menghabiskan masa remajanya di sungai sebelum bermigrasi ke laut untuk tumbuh dan dewasa. Untuk melengkapi siklus hidupnya, mereka harus kembali ke sungai asal mereka untuk bertelur. Ikan salmon yang mengikuti siklus hidup ini disebut anadromos. Terlepas dari segala kemungkinan, induk telur kecil ini berhasil kembali ke air tawar untuk bertelur, menyelesaikan siklus hidupnya sebelum melahirkan generasi baru. Untuk melakukan hal ini, baik jantan maupun betina dewasa berhenti makan saat memasuki air tawar sebagai respons terhadap perkembangan gonad. Pemijahan biasanya terjadi di mereka untuk reproduksi dapat terjadi di mana saja di sungai jika tersedia substrat kerikil lepas yang beroksigen baik. Pada waktu pemijahan November hingga Januari, betina menggali lubang di kerikil dengan ekornya untuk menyimpan telurnya. Satu atau lebih pejantan mengeluarkan air susu di atas telur yang jatuh untuk membuahi. Dengan cepat sang betina menutup telurnya dengan kerikil sedalam beberapa sentimeter yang membentuk sarang atau red di dasar sungai. Terkubur jauh di dalam kerikil, sel telur aman dari dampak puing-puing yang terbawa banjir besar dan dari serangan predator seperti belut, Trout atau burung kormoran. Laju perkembangan telur atau sel telur bergantung pada suhu air. Mata di dalam telur jeruk seukuran kacang polong terlihat dan peningkatan gerakan dapat dideteksi saat kantung kuning telur berisi makanan dikonsumsi. Jumlah sel telur yang disimpan di red ditentukan oleh ukuran betina. Dengan betina yang lebih besar dengan berat lebih dari 10 kg, masing-masing akan menyimpan 15.000 telur. Ikan yang baru menetas disebut alevins dan masih memiliki kantung kuning telur yang menempel di tubuhnya di musim semi. Ketika kantung kuning telurnya terserap, alevin menjadi semakin aktif dan memulai perjalanannya melewati kerikil dasar sungai. Jika sudah cukup kuat, ikan kecil harus naik ke permukaan air dan menghirup udara. Periode kritis ini disebut sebagai berenang dan untuk pertama kalinya memaparkan anak-anak tersebut pada predator berbahaya. Begitu mereka mulai berenang bebas, mereka disebut benih. Benih ini memiliki 8 sirip yang digunakan untuk mempertahankan posisinya di aliran sungai yang deras dan bermanuver di dalam air selama bulan-bulan musim panas. Benih memakan invertebrata mikroskopis dan kelimpahannya diatur oleh suhu, predasi, polusi, dan persaingan untuk mendapatkan makanan dengan benih lain dan spesies ikan lainnya. Selama musim gugur, benih ikan berkembang menjadi parel dengan garis-garis vertikal dan bintik-bintik untuk kamuflase. Di musim semi, sejumlah besar ikan smolts berumur 1-3 tahun meninggalkan sungai Irlandia untuk bermigrasi di sepanjang arus Atlantik Utara dan menuju tempat mencari makan yang kaya di Laut Norwegia dan hamparan Samudra Atlantik Utara yang lebih luas. Salmon yang mencapai kematangan setelah 1 tahun di laut disebut grills. Ini kembali ke sungai di musim panas dengan berat 0,8 hingga 4 kg. Jika diperlukan waktu 2 tahun atau lebih di laut untuk menjadi dewasa, salmon akan kembali pada awal tahun dan berukuran lebih besar dengan berat 3 hingga 15 kg dan karena ukurannya, salmon ini banyak dicari oleh para nelayan. Salmon menunjukkan naluri pulang yang luar biasa dengan proporsi yang sangat tinggi yang mampu menemukan lokasi sungai asalnya menggunakan medan magnet bumi, bau kimia sungai dan feromon zat kimia yang dikeluarkan oleh salmon lain di sungai. Ketepatan pelacak yang sempurna diharapkan bahkan setelah migrasi sejauh lebih dari 3.000 km ke tempat mencari makan di utara lingkaran Arktik, di Laut Norwegia dan di Greenland Barat. Sesampainya di hulu,
Di tempat bertelur di antara batu-batu besar di hulu sungai yang dingin, siklus hidup dimulai lagi sehingga menjamin kelangsungan hidup spesies tersebut untuk generasi berikutnya. Setelah bertelur, salmon disebut sebagai kelp, lemah karena tidak makan sejak tiba di air tawar dan kehilangan energi agar berhasil bereproduksi. Kelp rentan terhadap penyakit dan predator. Kematiannya setelah pemijahan bisa menjadi hal yang signifikan, terutama bagi pejantan. Tetapi beberapa di antaranya bertahan dan memulai perjalanan epik mereka lagi.